Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, hendaknya kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai nikmat hingga pada saat ini kita masih bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian tafsir juz amma. Insyaallah pada sore hari ini kita akan bahas surah yang baru, yaitu surah Asy-Syams. Ada yang mengatakan surah Wasy-Syamsi wa Duhaha. Ini surah semuanya adalah Makkiyah. Artinya Makkiyah, jadi ada ayat atau surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Kalau di ilmu tafsir atau ulum tafsir, Makkiyah itu memiliki banyak definisi, tapi definisi yang paling kuat adalah ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi. Itu dinamakan ayat Makkiyah. Tapi ayat ada dinamakan ayat Madaniyah, yaitu ayat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ini definisi yang paling kuat di antara definisi yang lain. Ada di dalam sebuah surah, ada ayatnya Makkiyah, ada ayatnya Madaniyah. Tapi di dalam surah ini, kata ulama tafsir, semuanya merupakan ayat Makkiyah. Itu ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan surah ini diawali oleh ayat-ayat sumpah, qasam, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Ini semuanya adalah sumpah. Sebagaimana sering kita katakan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan sumpah, berarti ada sesuatu yang penting yang Allah ingin sampaikan. Ada penegasan yang Allah ingin sampaikan dalam ayat itu. Jadi kebiasaan orang Arab ketika ingin menegaskan suatu perkataan itu diawali oleh sumpah. Dan sumpahnya di sini Allah bersumpah dengan nama makhluk. Wasyamsi, demi apa artinya syams? Matahari. Wal qamar,
demi bulan. Itu semuanya adalah nama makhluk, dan bersumpah dengan nama makhluk itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia tidak boleh bersumpah dengan nama makhluk, tidak boleh. Kita masuk ke tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha, demi matahari, wadduhaha, dan cahayanya. Aqsama Allah Ta'ala bisyamsi wa duhaha wa huwa dhaw'uha, yaitu cahayanya. Apa hikmah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari, dengan makhluk yaitu matahari? Lima fi dzalika minal ayatil azimah ad-dallati ala kamali qudratillahi subhanahu wa ta'ala. Karena pada yang demikian, karena pada matahari itu terdapat al-ayatil azimah, tanda-tanda yang besar, tanda-tanda yang besar, ad-dallah, yang menunjukkan ala kamali qudratillah, kepada kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa kamali ilmihi wa rahmatihi, dan juga menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi matahari itu merupakan salah satu bentuk rahmatnya Allah kepada hambanya. Coba kita bayangkan, andaikan dunia ini tanpa matahari, gelap gulita. Jadi matahari itu merupakan tanda yang besar yang menunjukkan atas kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, merupakan kesempurnaan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Fa idza tala'atis syams fa kam tawaffara 'alal 'alam min taqati kahrubaiyah. Ya, kita baik melihat bahwasanya ketika matahari muncul, terbit, ya, berapa besar di bumi ini tegangan listrik yang terpenuhi. Sudah tidak butuh lagi orang lampu, karena ada nih sinar matahari. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, berarti itu merupakan sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, ya. Kemudian selanjutnya Allah bersumpah dengan bulan, ya. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan, idza talaha, apabila mengirininya, mengikutinya, ya, mengikuti matahari maksudnya di sini. Dan bulan apabila mengiringinya, mengikutinya. Ya, di sini ada dua pandangan. Yang pertama, idza talaha fis sayr,
yaitu bulan apabila mengiringi matahari fisair dalam edarannya. Kalau pernah belajar biologi. Yang kedua, idza talaha, maksudnya bulan yang mengiringi matahari fil idhaati, dalam memberikan cahaya. Di sini ada dua makna. Ya, boleh kita mengikuti kedua-duanya, ya. Karena sering kita katakan fa innal qa'idah fi ilmi tafsir, karena sesungguhnya ada satu kaidah di dalam ilmu tafsir, annal ayata idza ihtamalat ma'nayain, sesungguhnya satu ayat jika mengandung dua makna, la ta'aradah, yang tidak ada kontradiksi, tidak saling berlawanan, wajabal akhdhu bihima jami'an, maka wajib kita mengambil dua makna itu sekaligus. Berbeda kalau bertentangan itu maknanya. Tapi selama tidak bertentangan, maka kita mengambil dua makna sekaligus. Fanaqul, maka kami mengatakan, idza talaha fis sayr, bulan itu apabila mengikuti matahari dalam edarannya. Ya, apa buktinya? Ya, li'anna al-qamar yata'akhkharu kulla yawmin 'an syamsi. Karena sesungguhnya bulan itu datang setelah matahari. Matahari dulu baru bulan. Itu pendapat pertama. Jadi yang dimaksud talaha adalah bulan yang mengikuti matahari dalam edarannya. Kemudian dalilnya pendapat yang kedua yang mengatakan maksudnya mengikuti matahari dalam memberikan cahaya. Kenapa? Li'annaha idza ghabat bada'a dhau'ul qamar. Karena sesungguhnya jika matahari itu terbenam, bada'a dhau'ul qamar, baru mulai muncul cahaya bulan. Bada'a dhau'ul qamar. Jadi ternyata ulama tafsir juga ahli dalam ilmu biologi. Kalau saya kurang paham, itu sedikit penjelasan ya mengenai ayat wal qamari idza talaha. Kemudian ayat selanjutnya wan nahari idza jallaha, dan demi siang, nahar, idza jallaha, apabila menampakkan, memperlihatkan, wal-laili idza yaghshaha, dan demi malam idza yaghshaha, apabila menutupinya. Mutaqabilat, kedua ini antara siang dan malam lawan. Ada siang, ada malam.
ketika di siang hari semua yang tidak nampak di malam hari itu jadi nampak. Tapi ketika di malam hari semua yang nampak di siang hari itu tidak nampak. Wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Ya, idza jallal ardu, apabila siang menampakkan bumi, maksudnya bayyanaha waddahaha, menampakkan, memperjelas sehingga orang bisa melihatnya. Ya, li'annahu naharun tatabayyana bihil asya, karena sesungguhnya siang akan menampakkan segala sesuatu yang awalnya tidak dilihat di malam hari, dilihat di siang hari. Ini merupakan nikmat juga, siang dan malam. Coba andaikan hidup kita ini mulai dari awal sampai mati kita, itu mati lampu terus, tidak ada mati siang ini. Bagaimana kita bayangkan? Atau siang terus, tidak ada malam. Bagaimana kita bisa bekerja? Maunya tidur terus. Ya, inilah merupakan bukti ya, kesempurnaan kudrat Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan cintanya Allah kepada makhluknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang dan malam. Ketika di waktu siang orang tidak butuh lagi listrik, tidak butuh lagi ya, lampu untuk menerangi. Cukup satu matahari bisa menerangi semuanya. Sungguh luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Yang kadang kita manusia kadang tidak memahami, tidak sampai ke memahami nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sungguh luar banyak, sungguh luar biasa yang diberikan kepada kita. Wal laili idza yaghshaha, dan malam apabila menutupinya. Ketika malam hari, maka bumi ini seakan-akan tertutup. Hatta yakuna kal ibati al-mafrusha ala syai'in minal asya', hingga bumi itu atau malam itu seperti kain yang menyelimuti sesuatu. Pernah kita berselimut, ketika kita menyelimuti diri kita, tiba-tiba itu gelap. Begitulah ibarat ketika malam hari. Ketika datang malam, seperti itu bumi tertutupi oleh selimut atau kain yang tebal. Langsung gelap. Kal-ibadil mafrusyah. Ya. Wa hadha yattadhihu jaliyan fima idza ghabat asy-syamsu an tafatta'ir. Ya, kata pengarang, ya, ini akan nampak jelas ketika terbenam matahari, kemudian kita berada di atas pesawat. Wa anta fit ta'ir. Ya, tajidu annal arda sauda tahtaka. Maka seketika kita melihat bumi itu langsung gelap. Jadi kalau kita di atas pesawat, kemudian terbenam matahari, seketika itu bumi gelap. Lampu-lampu jika kelihatan. Seakan-akan itu bumi tertutupi oleh kain.
Ya, inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal laili idza yaghsha." Dan malam apabila menutupinya. Kemudian ayat selanjutnya, was-sama'i wa ma banaha. Was-sama'i wa ma banaha. Apa lawannya as-sama? Al-ard. Setelahnya itu wal-ardi wa ma tahaha. Disebutkan beriringan, malam, siang, bumi, langit. Was-sama'i wa ma banaha, dan demi langit, wa ma banaha, serta pembinaannya atau bangunannya. Pada ayat ini agak berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya itu menggunakan idza. Apa sebelumnya? Wal-laili idza yaghsha. Di sini Allah menggunakan ma. Was-sama'i wa ma banaha. Ya, kata para ulama, ma-nya di situ dinamakan dengan ma masdariyah. Ya, kalau yang santri yang baru belum tahu, tulis saja. Itu dinamakan ma masdariyah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit, karena sesungguhnya langit merupakan li'anna as-samaa'a 'azimatun, merupakan makhluk yang begitu besar, ya, bertifa'iha, karena langit dengan ketinggiannya, wasi'atiha, keluasannya, wa quwwatiha, dan kekuatannya. Bayangkan langit itu tanpa tiang, dia nih paling tinggi, dia nih tanpa tiang. Bangunan dunia, bangunan makhluk semakin tinggi itu, maka dia harus butuh kepada tiang yang banyak. Kalau tidak itu roboh. Beda langit. Langit semakin tinggi, semakin tanpa ada tiang. Bi ghairi amadin tarawna. Tanpa tiang. Nah, inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini buktinya bahwasanya yang menciptakan ini adalah zat yang maha kuat, yang maha qadir. Sempurna kemuliaannya, sempurna kekuasaannya. Bukan tercipta begitu saja. Sehingga bumi, makhluk ini semua sebenarnya merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ulama, ayat-ayat Allah bukan hanya Al-Qur'an, tetapi semua yang ada ini merupakan tanda-tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Kadang manusia tidak menyadari itu. Ayatul kauniyah, ayat yang alami. Wa kadzalika bina'uha bina'un muhkamun. Begitu juga ya, bangunannya merupakan bangunan yang sangat teratur. Bina'un muhkam. Kemudian wal ardi wa ma tahaha, dan
bumi, wa ma tahaha, serta penghamparannya. Bumi dan segala sesuatu yang terhampar di atas muka bumi. Yakni al-ardi wa ma sawaha, bumi dan selainnya, selain dari bumi. Hatta kanat laysat lainatan jiddan, jadi bumi itu seimbang sehingga bumi itu, tanah yang ada di bumi itu tidak terlalu lembek, gembur. Walaisat kawiyatan salbatan jiddan, dan juga tidak terlalu keras sehingga manusia bisa menanam. Tanah itu tidak terlalu lembek. Kalau andaikan ini tanah terlalu lembek, orang yang berjalan langsung itu masuk seperti apa itu lumpur, andaikan ya. Atau terlalu keras, ya manusia tidak bisa menanam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sungguh maha adil, sungguh maha kasih sayang, sehingga menjadikan tanah yang ada di muka bumi ini tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras, seimbang. Bal hiya munasabatun lil khalqi, tetapi bumi diciptakan oleh Allah itu cocok sesuai dengan kebutuhan makhluk. Wa hadza min ni'matillah, ini merupakan salah satu dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Kemudian ayat selanjutnya, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa. Wa ma sawwaha, serta penyempurnaannya. Yakni sawwaha khilqatan, yaitu penyempurnaan dari segi fisik. Wa sawwaha fitratan, dan jiwa diciptakan sempurna secara fitrah. Wa nafsin itu bentuk mufrad atau jamak? Nafsin mufrad atau jamak? Mufrad. Kalau mufrad berarti satu. Tetapi dalam ayat ini memang lafaznya mufrad menunjukkan satu, tetapi yang dimaksudkan alal umum, untuk semuanya. Sawwaha khilqatan, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan jiwa dari segi fisiknya. Haitsu khalaqa kulla syai', di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu alal wajhil ladzi yunasibuhu, menciptakan sesuatu tidak asal menciptakan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk sesuai bentuk
menciptakan bentuk yang sesuai dengan kebutuhannya. Wa yunasibu halahu, sesuai, cocok dengan keadaannya. Bagaimana andaikan Allah menciptakan hidung menghadap ke atas? Ya. Hujan masuk air. Mata disimpan di atas. Bagaimana caranya kita? Begini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan penuh kesempurnaan. Andaikan bagaimana kaki kalau disimpan di atas kepala, terbalik orang jalan. Ini semua kalau dipikirkan, masa Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mencintai hambanya. Dari segi fisik, makhluk manusia semuanya diciptakan dengan penuh kesempurnaan. Summa hada, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala alladzi a'ta kulla syai'in khalaqa, ya, Allah ketika memberikan segala sesuatu bentuk, ya, kejadiannya, summa hada, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Ya, hadahu limasalihati, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk untuk kemaslahatan. Kemudian sawwaha, penyempurnaan. Jadi penyempurnaan yang dimaksud pertama adalah dari bentuk fisik sempurna, yang kedua dari segi fitrah dalam diri itu juga sempurna. Wa kadzalika sawwahu fitratan wala siyama al-bashar, terutama manusia. Fa inna Allah ja'ala fitratahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitrah manusia yal ikhlas wa tauhid, yaitu ikhlas, suci, bersih, wa tauhid, dan mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu fitrah manusia. Jadi ketika orang yang tidak mempercayai agama, tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala, secara tidak langsung dia keluar dari fitrahnya. Jadi fitrah manusia itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengisahkan Allah Subhanahu. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum. Qala ta'ala fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus, lid-din, terhadap agama, fitratallahi, di atas fitrah Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah ingin sampaikan, Allah menjadikan fitrah manusia itu, ya, tunduk terhadap agama yang lurus. Allati fataran nasa, yang menciptakan manusia, alaiha, di atas fitrah itu. Kemudian selanjutnya
Kita lanjut sedikit. Fa'alhamaha, ya ini mulai masuk intinya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengilham, memberikan hak kembali ke mana? Nafs. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada jiwa setiap manusia, fujuraha wa taqwaha, jalan kefasikan, wa taqwaha, dan jalan ketakwaan. Insyaallah kita akan lanjut ya, tafsir fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha pada kesempatan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.